Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rahimahullahu ta'ala ihdathun bidhikri ma'thur. An Mujahid yuhaddithu an Ibni Umar fi at-tashahhud asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar zidtu fiha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ihdath, membuat bidzikrin ma'tsur, dengan bidzikri ma'tsur, dengan zikir dari zikir-zikir yang ma'tsur. Artinya menambah dari zikir yang maksur. Dari Mujahid, dia menceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajmain dalam tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar zidtu fiha, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku menambah padanya, pada tasyahud itu, dengan wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi tasyahudnya yang maksur itu kan yang datang dari Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Ibnu Umar ditambahnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan, ditambahnya abduhu wa rasuluh. Ini sahabat. Apa kemudian dikatakan sahabat menambah-nambah, membuat-buat bid'ah? Itu menunjukkan kalau menambah yang seperti itu, membuat yang semacam itu, bukanlah termasuk bid'ah yang dilarang. An Rifa'at bin Rafi'in Az-Zuraqi qala kunna yawman nusalli wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami'a Allahu liman hamidah qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih falamma ansarafa qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Rawahul Bukhari. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, dia berkata, satu hari kami sedang sholat di belakang Nabi SAW. Jadi ada beberapa dari sahabat yang sholat bersama Nabi. Maka ketika Nabi mengangkat kepalanya dari ruku, artinya Nabi bangkit dari ruku untuk i'tidal, Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, berkata seseorang di belakang Nabi. Di antara sahabat tadi yang jadi makmum, ada satu orang yang membaca begini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini bacanya, Rabbana walakal hamdu, ya Rabb, untukmu segala puji, hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban, yang thayyib, yang diberkati. Ini kan dibuat-buat saja oleh orang yang di belakang Nabi ini. Tidak ada warid, tidak maksur itu dari Nabi. Dan dia tidak minta izin dulu sama Nabi untuk buat-buat begitu. Tapi apa respon Nabi? Maka ketika insarafa, selesai dari salat, qala, Nabi berkata, manil mutakallim, berarti ini orang membaca, kemungkinan bacaannya itu agak kuat sehingga didengar oleh Nabi. Mungkin juga dia baca memang pelan, tapi malaikat langsung ngasih tahu kepada Nabi bahwa ada orang di belakang membaca i'tidalnya macam ini. Ditanya Nabi, siapa yang baca begini? Qala, orang tadi berkata, ini rajulun, tidak disebutkan siapa nama orangnya.
Orang tadi berkata, ana, aku ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, ra'aitu bid'atan wa salasin, aku melihat 30-an lebih. Bid'ah itu angka dari 3 sampai 9. Pakai huruf dot, bid'ah. Jangan pakai huruf dal. Kalau pakai huruf dal bid'ah nanti. Bid'ah 30 sekian malaikat yabtadiruna, saling berlomba, saling mendahului. Ayyuhum yaktubuha awwalu, siapa di antara mereka yang menuliskannya pertama kali, mencatat pahalanya. Nah, poinnya itu kan bahwa sahabat yang di belakang Nabi ini, yang jadi makmum ini kan menambah, membuat-buat dari selain zikir yang datang dari Nabi. Nah, tidak ada dicontohkan Nabi sebelumnya, sebelum itu, sebelum dia melakukan ini belum ada. Dan ketika dia lakukan itu, Nabi bukan melarang. Nah, Nabi bukan melarang, malah Nabi SAW memuji. Aqwalul huffaz, ya, perkataan para huffaz, ulama hadis. Wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dzikrin fi sholati ghairi ma'thur, dan dijadikanlah dalil dengannya atas bolehnya membuat zikir, ihdas, membuat zikir pada salat selain dari yang ma'thur, ghairi ma'thur. Artinya ghairi zikrin ma'thur, selain dari zikir yang ma'thur. Ma'thur ini yang datang dari Nabi. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza, apabila zikir yang ditambah-tambah, yang dibuat-buat tadi itu kana ghaira mukhalifin lil ma'thuri. Apabila ghaira mukhalifin, tidak menyalahi, tidak bertolak belakang dengan yang ma'sur. Wa ala jawazi raf'is sauti bidzikri, dan ini waw ataf kepada ustudil labi ala jawazi ihdas wa ala jawazi raf'i. Artinya, dan juga dengan hadis ini dijadikan sebagai dalil wa ala, dan atas bolehnya raf'is sauti bidzikri, menyaringkan, mengangkat suara untuk berzikir, malam yushawwish ala man ma'ah, selama tidak mengganggu orang yang bersamanya. Ini terdapat dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani. Fadailu surah Yasin, fadailu surati Yasin. Man qara'a lailatal jumu'ati hamin ad-dukhana wa yasin asbaha maghfuran lahu, akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman wa dha'afahu an Abi Hurairah wa akhrajahu aidan Abu Ya'la. Keutamaan surah Yasin. Siapa yang membaca pada malam Jumat Hamim ad-Dukhan, surah ad-Dukhan, wa Yasin, dan surah Yasin, maka asbaha maghfuran lahu. Kalau itu malamnya dia baca, asbaha, maka jadilah dia di pagi harinya maghfuran lahu, terampuni dosanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, kitabnya Syu'ab Al-Iman, walaupun wadha'afahu, Imam Al-Baihaqi mendhaifkannya. Tapi karena ini fadilah saja, jumhur ulama menyebutkan hadis dhaif pun selama memenuhi syarat-syarat masih bisa dijadikan sebagai hujjah dalam fadilah amal ini, dari Abu Hurairah. Tapi selain Al-Baihaqi, hadis ini juga dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya berarti. An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu, wa man qara'a Hamin
allati fiha ad-dukhan asba maghfuran lahu, rawahu Abu Ya'la. Ini tadi riwayat Abu Ya'la. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, maka pagi harinya asbaha, dia dalam keadaan maghfuran, diampuni. Dan siapa yang baca Hamim yang ada di dalamnya ad-dukhan, artinya surah ad-dukhan, maka pagi harinya dia dalam keadaan terampuni. Aqwalul huffaz isnadun jayyidun. Perkataan para huffaz diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa isnad dari hadis ini adalah isnad yang jayyid, yang bagus, masih bisa untuk dijadikan hujjah. An Maqil ibni Yasar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu anis sahabat ajma'in, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakanlah, iqra'u, bacakanlah, ala mautakum, terhadap orang-orang yang mati dari kalangan kamu, baik muhtadarnya, orang yang menjelang wafat maupun yang sudah wafat. Apa yang dibaca? Yasin, surah Yasin. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dalam Sunan Al-Kubra, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tabrani, Hakim, Baihaqi, dan juga dikeluarkan oleh At-Tayalisi serta Ibnu Abi Syaibah. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis tentang iqra'u ala mautakum ini, membacakan surah Yasin kepada orang yang mati. Walaupun memang mautakum ini mauta artinya orang yang menjelang wafat, tapi karena dapat juga dimaksudkan ini secara umum, maka orang yang setelah wafat pun itu tidak mengapa, tetap masuk dalam anjuran untuk dibacakan surat Yasin kepadanya. Haddatsana Abdullah, haddatsani Abi, haddatsana Abu Al-Mughirah, haddatsana Safwan, haddatsani Al-Masyaikh annahum hadaru Udayf ibn Al-Harits As-Samali hina ishtadda sawquh faqala hal minkum ahad yaqra'u Yasin, qala faqara'aha Salih ibn Shuraih As-Sukuni falamma balagha 40 minha qubida, qala fakana al-masyaikh yaqulun idza quri'at 'inda al-mayyit khuffifa anhu biha, qala Safwan wa qara'a Isa ibn al-Mu'tamir 'inda ibn Ma'bad. Menceritakan kepada kami Abdullah, dia menceritakan kepadaku Abi, ayahku, menceritakan kepada kami Abu Mughirah, menceritakan kepada kami Safwan, menceritakan kepadaku masyayikh, beberapa orang syekh, bahwasanya mereka menghadiri Udayf bin Haris As-Samali hina ishtadda sawquh, ketika sangat sakitnya, ketika parah sudah sakitnya. Faqala, lalu dia berkata, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin, apakah ada seorang di antara kalian yang mau membacakan surah Yasin? Qala, dia kemudian berkata, faqara'ahu Salih ibnu Shuraih As-Sukuni, lalu membacakanlah surah Yasin Salih bin Shuraih As-Sukuni. Karena tadi yang datang menjenguk Udayf bin Haris ini kan masyikhah, banyak, beberapa orang syekh. Maka maka ketika sampai 40 ayat darinya, belum sampai selesai, baru 40 ayat. Surat Yasin itu kan berapa ayat? 80, 83. Ini baru 40 ayat. Qubidha, dicabutlah nyawa. Jadi dia udah parah sakitnya, payah matinya, begitu baca surah Yasin mati. Qala, lalu berkata dia, maka kana masyaikh adalah para syekh tersebut berkata, apabila dibacakan surat Yasin indal mayyit, di sisi orang yang sudah mati, khuffifa anhu biha, maka diringankan darinya dengan surat Yasin itu, dengan sebut surat Yasin. Berkata Safwan,
wa qara'aha Isa bin Mu'tamir, membaca surah Yasin juga Isa bin Mu'tamir, di samping Ibnu Ma'bad dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau orang yang menjelang mati dibacakan surah Yasin supaya mudah matinya, cepat dia mati. Kalau orang yang sudah mati dibacakan surah Yasin supaya ringan fitnah mati, fitnah hayat wal mamat, fitnah mati itu supaya ringan. Aqwalul huffaz, perkataan para huffaz, wa huwa hadisun hasanul isnad, dan hadis di atas hadis yang isnadnya hasanul isnad, bagus isnadnya. Dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba Ibnu Hajar Asqalani, hadza mauqufun hasanul isnadi wa udhaifun sahabiyyun 'indal jumhur. Hadis ini memang mauquf tapi hasan isnadnya, sedangkan Udhaif itu adalah seorang sahabat, Udhaif bin Haris, yang tadi udah sangat parah sakitnya tadi, payah matinya tadi, itu adalah seorang sahabat, sahabiyun indal jumhur, menurut jumhur ulama. Nah, dia pula yang minta dibacakan Yasin terhadap dirinya. Dan masyikha wal masyikhatul ladzina naqala anhum lam yusammu lakinnahum ma baina sahabiyyin wa tabi'iyyin kabirin wa mithluhu la yuqalu birra'i falahu hukmur raf'i. Sedangkan para syekh yang menukilkan dari mereka ini tidak yusammu, tidak menyebutkan mereka, tidak disebutkan mereka. Siapa saja para syekh yang hadir tidak disebutkan semua. Tetapi mereka itu adalah orang yang ada di antara sahabat dan tabi'in senior. Tabi'in senior. Wa misluhu, dan yang seumpama ini, la yuqalu birra'i, tidak dapat dikatakan atau tidak akan dikatakan, disebutkan dengan berdasarkan ra'yun saja, dengan berdasarkan akal pandangan saja. Falahu hukmur raf'i, maka begitu, kalau begitu falahu, maka baginya, bagi hadis ini hukmur raf'i, hukumnya adalah marfu juga. Jadi walaupun itu hadisnya mauquf, terbatas sampai sahabat, tapi sahabat tidak mungkin melakukan ini berdasarkan akal-akalnya saja, maka ini sama seperti hukum hadis ini itu marfu, sahabat mendapatkannya langsung dari Nabi SAW. Rawdatul Muhaddithin, dari kitab Rawdah Al-Muhaddithin. Tanbihun, qala Ibnu Hibban fi sahih aqiba hadits Ma'qil qawluhu iqra'u ala mautakum Yasin, arada bihi man hadarathul maniyatu la anna al-mayyita yuqra'u alayhi. Qala wa kadzalika laqinu mautakum la ilaha illallah, wa raddahu al-muhibbu at-Tabari fil ahkam wa ghairihi fil qira'ati wa sallama lahu fit talqini. Tanbih, peringatan, berkata Ibnu Hibban dalam sahihnya setelah hadis Ma'qil, perkataannya iqra'u ala mautakum, sabda Nabi, bacakan atas orang yang mati di antara kamu surah Yasin, arada bihi, yang dia maksudkan man hadarathul maniyah, yaitu orang yang menjelang datang kematian, artinya sebelum mati, orang yang udah sekarat. La annal mayyita yuqra alaihi, bukan berarti bahwa orang yang sudah mati dibacakan atasnya. Ini menurut Ibnu Hibban. Qala, dia berkata, wa kadzalika, dan begitu juga kata Ibnu Hibban, laqinu mautakum la ilaha illallah, hadis talkinkan orang yang mati di antara kamu la ilaha illallah, maksudnya siapa? Orang yang sekarat tadi, menjelang datangnya kematian. Tapi waraddahul muhibbut Tabari fil ahkam, dan pernyataan Ibnu Hibban ini raddahu, membantahnya Imam Muhibb At-Tabari di dalam kitabnya Al-Ahkam wa ghairihi, dan kitab-kitab lainnya, fil qiraati, dalam hal membaca ini. Fil Ahkam, dalam kitabnya Al-Ahkam, wa ghairihi, dan yang lainnya, fil qiraah, dalam al-qiraah.
wa sallama lahu fit talqin, dan dia menyampaikan padanya di dalam at-talqin. Jadi di dalam at-talqin, kitab at-talqin, itu disebutkan bahwa berarti karena ini dibantah bukan hanya untuk orang yang menjelang mati, tapi bisa juga berarti untuk orang yang sudah mati. Dan itulah yang kita lakukan. Bukan sebelum mati aja dibacakan Yasin kan. Orang udah mati pun kadang dibacakan Yasin. Parah kali tak ada yang baca Yasin. Nah, Yasin itu diletakkan di kepala. Cuman kalau itu enggak lah begitu. Nah, jangan Yasinnya aja diletakkan, tak ada orang bacanya. Maksudnya dibacakan. Begitu juga mentalkinkan, bukan sebelum matinya saja kita talkinkan, setelah mati pun ditalkinkan. Maka wasallama lahu fit talqin, dan dia sebutkan itu juga di dalam kitabnya at-talqin. Ini diambil dari kitab Talkhisul Habir fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir. Ikhtitamul majlis bis salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita menutup majlis dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penutup. Nanti dilanjutkan mumpung beliau lagi ada, tak kemana-mana. Sekaligus penutup ini ya. Kita tutup majlis ini dengan selawat kepada Nabi SAW. An Jabirin anna Rasulullah SAW qala ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu an ghairi salatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu ala antana min rihil jifah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sahabati ajma'in anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah duduk satu kaum dalam satu majlis lalu mereka berpisah selesai majlis tersebut an ghairi salatin, tanpa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali tafarraqu, mereka berpisah dari majlis tersebut ala antan, atas atau dalam keadaan antan, yang lebih busuk, min rihil jipah, dari bau bangkai, makanya kalau kita kan selalu itu kadang kita tutup kita tutup majelis apa itu dengan salawat, paling tidak ditutup walaupun sekali, kadang sampai 3 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad, macam yang kita bilang itu kan kita tutup majelis dengan itu. Nanti kalau Salafi Wahabiyah itu bid'ah itu. Rawahun Nasa'i fi Sunanil Kubra, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab hadisnya As-Sunan Al-Kubra. Hadza wallahu a'lam.